Halo guys, balik ini sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Nah, kali ini di AutoFam lagi ready stock untuk mobil sedan keluaran dari Lexus. Untuk kondisinya kayak gimana? Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dan pastiin kalian nonton sampai habis ya. Oke, ini dia unitnya ya, Lexus GS 350 tahun 2012 dan sudah ada sunroofnya. Biasanya kita lebih sering dapat yang ES, kali ini kita punya yang GS 350. Kita langsung mulai aja dari bagian depannya. Untuk bagian lampu dari Lexus ini dia udah pakai LED DRL headlamp, tapi untuk proyektornya dia masih pakai HID headlamp ya. Dan bagian sennya dia masih bohlam. Terus di bagian bawahnya juga dilengkapi sama lampu fog lamp. Corner sensor ada juga lengkap, dan untuk grillnya ini sebenarnya udah ciri khas Lexus ya. Dia di bagian pinggirnya pakai accent chrome, tapi di bagian tengahnya dia pakai warnanya grey gitu. Di bagian tengahnya ada emblem Lexus yang super besar, dan untuk ukuran karena ini mobil sedan jadi nggak terlalu tinggi ya. Sekarang kita coba lihat bagian mesinnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Lexus GS 350 ini dia cc di 3500 V6 dan untuk horsepowernya di 306 horsepower ya. Untuk kondisi mesin kita jamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli, dan kalian boleh langsung cek general check up di dealer resmi di Lexusnya. Untuk bagian atasnya ini udah dilengkapi sama peredam juga, dan untuk penyangganya pun dia sudah hidrolik ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk Lexus GS 350 ini dia mobilnya memang cukup besar, tapi untuk sedan dia cuma ada 2 baris aja ya. Sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya nih, kita bahas dulu dari bagian bannya. Untuk bannya ini dia pakai ukuran 245/40, untuk ringnya di ring 18. Untuk spionnya dia sudah retract, sudah elektrik, dan sudah dilengkapi sama lampu sen di bagian samping ya. Dan untuk warnanya ini dia sewarna body aja. Di bagian atas sama bawahnya dia dikelilingin sama accent chrome nih. Kalian bisa lihat ya di bagian sini. Bagian atasnya udah ada sunroofnya juga. Untuk handle pintu dia modelnya model tarik ya. Di sini juga udah ada, nggak ada sensornya deh. Terus untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri. Sekarang kita coba ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang kita bahas ke bagian terakhir dari eksteriornya ya. Ini untuk bagian belakang dari Lexus GS 350. Di bagian atasnya itu dia udah pakai antena modelan hiu ya. Dan untuk stop lampnya, ini untuk bagian stop lampnya dia sudah LED juga. Terus kita coba buka bagasinya ya. Untuk bagasinya ini tinggal kalian hold aja, karena ini dia udah elektrik juga. Ini untuk bagian bagasinya dia benar-benar luas banget ya. Tuh, itu bagian bagasinya bisa sampai dalam situ. Ban serep semuanya ini masih lengkap juga. Dan untuk nutupnya kalian bisa langsung aja pencet power backdoor di bagian kiri sini. Ini dia otomatis nutup sendiri ya. Sensor belakang lengkap, terus di sini juga udah dilengkapin sama kamera mundur. Untuk kondisi eksterior ini masih bagus banget ya. Sekarang kita coba cek apakah bagian interiornya juga sebagus eksteriornya. Oke, sekarang Angel udah di bagian interior dari Lexus GS 350 ya. Untuk interiornya ini masih benar-benar mulus banget ya, dan interiornya ini cukup mewah. Kita lihat dari bagian kursinya dulu. Untuk Lexus GS 350 ini dia kursinya udah leather seat, udah elektrik juga. Untuk pengaturan elektriknya ada di bagian bawah ya. Dan udah dilengkapin juga sama memory seat. Untuk memory seat dia ada di bagian door trimnya. Ini untuk bagian door trim dia ada bisa set sampai 3 ya. Ini di bagian driver, tapi kalau untuk penumpang depan kirinya juga sudah ada. Di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk kaca. Pengaturan kaca, 4 kaca ini semuanya udah auto ya. Terus di bagian sampingnya ada pengaturan untuk Windows lock, terus ada central lock, sama ada pengaturan untuk spionnya. Untuk spionnya ini dia sudah retract, sudah elektrik juga. Di bagian bawahnya ada door pocket dan ada speakernya.
Untuk bagian door trim pun ini dia udah soft touch ya di bagian armrestnya, dan ada sedikit aksen wooden panel, tapi untuk bagian door trimnya wooden panelnya nggak glossy gitu ya. Di bagian kanannya ini ada kisi AC, terus ada pengaturan untuk auto trip, ada pengaturan untuk brightness, AHUD, sama displaynya juga kalian bisa atur aja sendiri. Dan ini ada tuas pembuka kap mesin dan tangki bensin ya. Untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri. Sekarang kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk bagian setirnya ini dia udah dilapisin kulit juga di bagian sampingnya, tapi di bagian atas sama di bagian bawah kiri kanannya dia pakai aksen wooden panel yang glossy ya, beda sama yang di bagian door trim. Kalau di bagian setir ini dia glossy, jadi kelihatan lebih mewah juga. Di sini juga ada pengaturan untuk volume, untuk mode. Kalau bagian kanannya ini untuk pengaturan displaynya ya, kalian bisa atur juga nih. Untuk pengaturan MID-nya kalian bisa lihat cruising range-nya, terus ini kilometernya di 72.000, tapi lengkap juga dengan service record, dan kita jamin untuk kilometernya ini asli nggak ada gulungan ya. Di bagian kanan bawahnya ini ada pengaturan untuk kecepatan, kalau limit kecepatan ya. Kalau bagian belakangnya ini baru ada pedal shift-nya. Untuk pengaturan setirnya dia ada di bagian kiri, ini dia udah elektrik dan sudah tilt dan teleskopik. Tinggal kalian atur aja waktu kalian lagi nyetir ya, nyamannya kayak gimana nih. Nah ini udah elektrik, benar-benar udah full elektrik, dan untuk elektrik gak ada yang bermasalah ya, baik dari setir, terus ini kursinya, slidingnya, segala macamnya masih berfungsi dengan baik. Untuk head unitnya dia layarnya cukup besar ya kalau untuk Lexus, dan ini tuh layarnya modelnya agak ke dalam gitu. Nih ini ada di bagian dalam situ, tampilannya juga jadi lebih puas ya karena besar. Tapi kalau untuk pengaturan Lexus itu dia nggak touchscreen, jadi dia pengaturannya ada di bagian tengah sini. Ini kalian tinggal atur aja, mau sambungin Bluetooth udah bisa juga ya, lengkap banget pokoknya. Mau pakai CD bisa juga, ini tinggal dimasukin aja DVD-nya. Terus di sini ada pengaturan untuk AC, untuk AC-nya pun dia sudah dual zone, jadi kalian bisa atur untuk penumpang depan kiri ataupun kanan bisa diatur sendiri ya. Tombol start stop engine ada di sebelah kiri karena untuk Lexus ini dia juga sudah keyless. Sudah dilengkapi juga sama heater seat. Ini ada heater seatnya ya, pengaturan untuk heater seatnya. Terus kalau ini dibuka, ini ada dua cup holder ya di bagian tengah sini. Persneling transmisi dia automatic. Di sini juga ada pengaturan untuk drive mode. Untuk driving mode-nya ini ada yang Eco, ada Sport S sama S Plus juga ya. Kalau mau normal juga bisa. Ini ada pengaturan snow juga, cuman kalau di sini nggak akan kepake juga ya. Di bagian tengahnya lagi ini ada console box. Untuk console box dia juga lumayan besar ya, dan ada colokan untuk USB, AUX ini bisa juga, dan ada power outlet-nya. Untuk power outlet-nya 12 volt. Ini untuk tampilan kuncinya dia sudah keyless ya. Start stop engine-nya ada di sebelah kiri sini. Di bagian atasnya, ini ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapin kaca dan lampu yang sudah auto. Bagian kirinya juga ada ya, jadi kanan kiri ada. Tapi kalau masih kurang terang, ini ada lampu tengahnya juga. Untuk lampu tengahnya pun dia sudah LED ya. Untuk Lexus ini juga ada dilengkapi sama sunroof, tapi dia cuma ada sunroof aja di bagian depannya, dan ini udah elektrik. Ini bisa kalian buka. Ini dia udah auto juga. Untuk nutupnya sama ya, tinggal dipencet aja sekali dia udah otomatis nutup. Tapi kalau misalnya cuma mau dibuka ke atas sedikit, ini bisa dipencet juga, jadi di bagian belakangnya aja yang kebuka. Oke, untuk bagian depannya mungkin cukup ya. Sekarang kita langsung ke bagian belakangnya aja yuk. Oke, sekarang Angel duduk di bagian belakang dari Lexus GS 350 ini ya. Dan pertama kali duduk, wow, ini kursinya benar-benar super nyaman ya buat duduk di belakang. Jadi di belakang ini sebenarnya bisa untuk 3 orang, disediain juga 3 headrest di bagian belakang. Tapi kalau misalnya mungkin lagi duduk berdua atau sendiri aja, ini bisa diturunin aja nih armrest yang ada di tengah sini. Di sini juga lengkap ya untuk pengaturan AC. Jadi kalian bisa atur untuk temperaturnya juga dari belakang sini. Terus di sini kalau kalian buka ada 2 cup holdernya juga ya. Ini ada console box yang lebih kecil daripada yang di bagian depan tapi ini berguna banget sih ya. Kalian bisa juga atur nih untuk volume. Nah ini kalian bisa atur dari belakang sini, jadi kalau misalnya lagi pakai supir nggak mengganggu supirnya juga ya pas lagi nyetir. Ini kita bisa ngeliat di sini lagi nyambung Bluetooth juga, terus ada heater seatnya juga lengkap ya di bagian belakang. Terus kalau bagian legroomnya, ini untuk legroom dari Lexus ini dia benar-benar luas ya, karena mobilnya ini emang lumayan panjang. Jadi ini kalau kalian lihat legroomnya masih ada 1 jengkal, untuk headroomnya pun masih ada 1 jengkal. Tapi karena di bagian belakangnya ini tengahnya agak naik ya, jadi kalau untuk 3 orang penumpang tuh pasti yang duduk di tengah agak kurang nyaman ya.
Di sini ada AC. Ini untuk AC-nya tapi dia sentral dari depan aja sih. Tapi kan bisa atur juga dari bagian tadi situ. Ada colokan untuk power outlet-nya lagi di bagian belakang. Dan untuk bagian door trim-nya sebenarnya hampir sama ya kayak di bagian depan. Tapi di sini ada tweeter. Terus untuk pengaturan kacanya pun dia sudah auto. Ada asbok di sebelah kanan sama kiri. Di bagian bawahnya ada cup holder. Dan di sini dilengkapi sama kray ya. Tapi untuk kray-nya ini dia manual aja. Kalian bisa naikin sama turunin. Di bagian belakangnya juga ada ya, tapi kalau di bagian belakang ini dia udah elektrik. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review eksterior maupun interior dari Lexus GS 350 tahun 2012. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya sekitar 15 jutaan dan untuk harga cash kita buka sekitar 505. Tapi untuk harga kredit dan harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 013 8787 6800. Nanti Angel taruh di deskripsi untuk alamat showroom kita yang di Autofam Mangga 2 Square dan Cibubur. Buat kalian yang pengen kepoin Instagram Angel bisa juga langsung follow di @angel_autofam dan jangan lupa ya buat like, comment, share, subscribe channel ini dulu. Bye.